Jadi 80 papa meninggal, saya SD kelas 4, betapa susahnya ketika hidup tanpa seorang ayah. Panggayung dari Maitara sampai ke Moti. Panggayung. Dari Moti ke Maitara. Dari Maitara ke Moti. PP Maitara Room Ternate itu pakai perahu, bukan pakai speed, bukan pakai ini. Motor kayu tidak ada. Ya, maksudnya ini. Saya bangkrut, terus masalah lagi dengan polisi. Salah satu Kapolsek di Tidore waktu itu. Saya ditugaskan untuk jadi pengawal anggota DPRD dari fraksi Golkar. Duduk-duduk, saya langsung bilang sama teman-teman 3 orang, satu kali waktu saya akan jadi seperti beliau di dalam sana. Ketemu Bapak ini, saya mau merubah dari binatang mau jadi manusia seutuhnya. Halo Tribunar, saya Ika Elmira dan Anda sedang menyaksikan podcast Gebrakan Sang Pemimpin. Untuk episode Gebrakan Sang Pemimpin kali ini Tribunar, saya sudah bersama dengan Wali Kota Tidore Kepulauan, Pak Muhammad Sinen. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini luar biasa karena kami langsung tembak Pak Muhammad Sinen ke kantor Wali Kota Tidore, Tribuners. Karena mengingat mungkin jadwal Pak Muhammad Sinen cukup padat, kita agak sulit untuk mengatur waktu dengan Pak Muhammad Sinen. Jadi kebetulan saat ini saya berada di kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, jadi kita langsung aja sekalian gebrakan sang pemimpin sama Pak Muhammad Sinen. Nah, Pak Sinen ini seperti episode-episode gebrakan sang pemimpin sebelumnya ini biasanya kita bakal cari tahu ini Pak Sinen perjalanan karirnya seperti apa, jejak pendidikannya seperti apa, dan Pak Sinen ini yang paling terpenting lahir dan besar di mana Pak? Siap. Jadi sudah Pak. Ya, terima kasih kepada media Tribun Ternate. Alhamdulillah hari ini bisa datang di Tidore dan bisa bertemu dengan saya di ruangan kerja saya. Ya, betul. Mudah-mudahan orang semua hari ini sehat walafiat. Amin. Dan panjangkan usia. Amin. Yang pertama saya cerita ya. Saya lahir di Pulau Maitara 14 Februari 69. 69 berarti sekarang 57 ya. Oke, 57. Sekolah SD saya SDN 1 Maitara. SMP saya lanjut ke Tidore, SMP Mareku. Nah, dari SMP Mareku saya lanjut lagi ke STM Ternate. STM Ternate. Ya. Jadi ini cerita sekolah dulu ya. Selesai STM Ternate, istirahat lama. Sebelum lanjut ke perguruan tinggi. Sebelum lanjut. Jadi sekolah untuk ke perguruan tinggi saya cerita belakangan ya. Saya cerita dari sekolah. Saya lahir di Maitara itu, saudara kita berlima. Saya anak pertama. Dari 5 bersaudara, laki-laki 4, perempuan yang paling terakhir. Terus SD kelas 4, papa saya meninggal. Papa saya nelayan. Meninggalnya di Kabupaten Halmahera Barat, di Kecamatan Ibu. Tahun 80. Jadi 80 papa meninggal, saya SD kelas 4, tinggal sama orang tua perempuan. Sama ibu. Ya, sama ibu. Jadi betapa susahnya ketika hidup tanpa seorang ayah. Jadi selama sekolah SD kelas 4 sampai saya selesai SD sampai ke SMP, saya hidup mandiri bersama ibu. Sekarang kalau orang cerita naik speed ke Moti itu kan pasti berpikir jauh ya. Tapi pada saat itu saya sama mama saya sama adik saya yang kedua Yunus itu panggayung dari Maitara sampai ke Moti. Panggayung. Dari Moti ke Maitara. Dari Maitara ke Moti PP kalau musim mangga.
Jadi beli mangga di sana, mama jual di Ternate. Jadi sekolah saya itu agak sedikit terlambat karena faktor ekonomi ya. Jadi SD itu saya sekolah Senin, Kamis, Jumat saya tidak sekolah. Jadi dari Metara ke Rum, pasar Rum, beli jualan sayur apa-apa. Baru paginya, Minggu pagi ke Rum, Senin pagi harus ke Bastion, balik lagi, kemudian Kamis pagi ke Rum, Jumat pagi harus ke Ternate. Oke, ini jadi SMA berarti? Zaman SD. Okay. Jadi Metara Rum Ternate itu pakai perahu, bukan pakai speed, bukan pakai ini. Motor kayu tidak ada. Ya, mesin kayu. Jadi proses perjalanan itu sampai saya selesai SMP. Jadi saya SMP itu sambil kerja. Jadi salah satu ABK motor kayu waktu itu ya, belum ada speed. Jadi saya masih sekolah SMP. Selesai sekolah saya lanjut di pelabuhan itu untuk ikut motor kayu cari. Alhamdulillah selesai dari SMP saya ke Ternate pun sama. Ke Ternate itu saya STM itu saya sekolah cuma 2 hari. Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, hari Senin sama hari Sabtu. Karena tadi lagi-lagi karena persoalan ekonomi kan tidak ada orang tua laki-laki, cuma mama, dan mama kan masih ngurus berapa adik-adik. Jadi dengan sekolah itu, alhamdulillah dengan kesabaran yang kuat, saya selesai STM Ternate tahun 90, saya kembali lagi jadi motoris Ternate Tidore Rum Bastion. Itu puluhan tahun. Jadi lulus tahun 90, 91 saya nikah. Lulus kuliah SMA? Lulus SMA STM Ternate. Tahun 90, 91 saya nikah dengan istri saya yang sekarang, Rahmawati Muhammad. Nikah saya karena anak pertama Irma. Sekarang juga sudah punya anak juga. Itu hampir 20 tahun saya jadi motoris. Jadi cerita ini panjang. Kalau memang waktunya masih ini ya kita cerita. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang lain ya. Jadi begitu saya jadi motoris, saya nikah sama istri itu. Kemudian kan tidak ada kerja, cuma hanya begitu-begitu saja. Terus satu waktu tinggal mama, baru mama dalam keadaan sakit. Waktu itu kita udah pindah ke Rum ya. Pindah di Kelurahan Rum. Udah bikin rumah di Kelurahan Rum. Saya bawa jadi motoris, tiba-tiba ada termotivasi harus mandiri kan. Jadi termotivasi itu saya jadi pembisnis ikan. Jadi pembisnis ikan itu beli ikan dari Bacan, baru bawa jual ke Ternate. Waktu itu butuh modal, saya tidak punya modal. Saya ngobrol dengan mama bilang ngambil uang dari mana? Saya bilang, Ma, saya pinjam sertifikat rumah. Mama bilang rumah ini bisa bank percaya, karena rumah tidak seperti rumah orang gitu kan, separuhnya ini beton, separuhnya bukan kayu, pakai apa namanya bungkus semen itu. Tapi saya bilang, Mama nggak apa-apa, kita coba saja. Kebetulan waktu itu Bank BRI ada buka unitnya di Rum waktu itu. Saya coba bikin permohonan dengan sertifikat yang ada. Saya kasih masuk permohonan itu, kalau tidak salah hari Jumat. Saya kasih masuk, kepala unit Rum itu dia bilang, ini nasabah pinjaman ini termasuk dengan saya itu 87, saya ke 87. Yang pertama nomor dari 1 sampai 86 itu juga belum cair. Tapi alhamdulillah mungkin dengan niat tulus, Allah mempermudah itu. Dari 87 saya kasih masuk hari Jumat, hari Senin saya dipanggil. Cair 5 juta waktu itu. 6 juta. Saya kredit 6 juta. Saya beli 1 unit mesin tempel.
40 PK untuk bolak-balik Bacan. Terus saya sewa bodi kayu tapi milik orang, belum bisa beli, saya sewa kontrak muatan 6 ton. Untuk muat. Ya, jadi mesin itu harga 5 juta, sisa 1 juta saya bikin modal. Jadi waktu itu usaha Minang kan perusahaan terbesar di Halsel dulu. Untuk ikan. Jadi ikan yang masuk untuk orang ekspor keluar itu dari 2 kilo ke atas. Di bawah 2 kilo itu tidak bisa masuk ke perusahaan. Nah, itu yang saya ambil. Jadi di atas Bacan itu 1.000 rupiah dapat 10 ekor ikan. Dari 1 juta saya bisa bawa ikan 1.000 ekor. Jadi dari Bacan ke Ternate 1.000 ekor itu beli di atas 10 ekor 1.000, jual di Ternate 1 ekor 1.000. Dari keuntungan itu saya putar terus sampai berkembang. Saya kerjasama dengan waktu itu perusahaan kayu Sidangoli. Kemudian salah satu PT di Bitung. Jadi karena ikannya saya bawa banyak dari atas, dari Bacan, saya bawa lagi ke Bitung, masuk perusahaan, kemudian memenuhi kebutuhan perusahaan Barito tadi. Jadi waktu itu kalau saya hitung-hitung, kalau saya manajemennya bagus, saya salah satu nasabah terbaik waktu itu. Cuma karena manajemennya kurang bagus, akhirnya jadi bangkrut juga saya. Tapi sampai saya bangkrut, terus masalah lagi dengan polisi. Salah satu Kapolsek di Tidore waktu itu. Saya panggil, saya ditahan 1 bulan di dalam kurungan Polres Tidore waktu itu. Nah, selama sebulan, ini kan masalah pinjaman juga. Tapi karena saya tidak bisa berbuat banyak karena tadi saya bukan siapa-siapa. Jadi saya ikuti saja. Jadi saya dicebloskan ke dalam trali besi Polres Tidore itu 1 bulan. Pas 1 bulan saya dikasih keluar tapi bikin pernyataan. Saya tidak sanggup bayar juga. Akhirnya saya kabur. Kabur ke mana? Saya lari ke Manado. Saya lari ke Manado itu anak saya yang kedua di dalam kandungan 4 bulan. Hamil 4 bulan. Saya ke Manado. Sampai saya balik dari Manado, usia anak saya yang kedua itu 6 tahun. Wah, lama juga. Lama. Begitu saya balik dari Manado, saya mulai lagi jadi motoris. Lanjut motoris. Kemudian jadi lagi nakoda kapal ikan, motor ikan. Di Bacan juga. 99 kerusuhan. Macet lagi. Saya kembali lagi jadi motoris. Nah, mungkin karena jiwa mandiri tadi mungkin terlalu ini, akhirnya saya semangatnya tinggi. 2001 pemilihan gubernur Maluku Utara pertama. Saya ditawarkan jadi salah satu tim di salah satu calon gubernur, yaitu Pak Dr. Abdul Ghafur. Berarti ini baru terjun politik. Ya. Jadi masuk jadi tim, saya itu masuk dalam tim 9. Tim 9 itu tim pemukul. Jadi saya agak sedikit seram kalau waktu itu dong. Jadi saya dipercayakan jadi tim pemukul. Jadi setiap masalah saya masuk. Nah, pada saat itu pemilihannya kan masih DPR. Pemilihan kepala daerah masih dipilih DPR. Saya ditugaskan untuk jadi pengawal anggota DPRD dari fraksi Golkar. Namanya Suratman Jafar, masih hidup di BTN. Saya ditugaskan kawal beliau. Saya sama teman 4 orang. Jadi kawal beliau itu, beliau di rumah, kita tetap di rumah. Pas malam itu jaga, jadi kita di luar di teras rumah ya, beliau di dalam.
Kalau tidak salah jam 2 malam hujan deras. Hujan besar. Jadi tidak bisa tidur lagi karena air basah semua. deras Nah, itu. terus terbangun semua. Duduk-duduk saya langsung bilang sama teman-teman 3 orang. Satu kali waktu saya akan jadi seperti beliau di dalam sana. Oke. Ya merinding. Terus teman-teman pada ketawa. Iya. Ngana sekolah apa? Kok bisa jadi kayak beliau di dalam? Saya bilang dengar dulu. Kalau saya jadi seperti beliau di dalam, orang yang jaga saya tidak akan mungkin tidur di luar seperti ini. Itu 2001. Berjalannya waktu, tiba-tiba saya ditawarkan oleh salah satu partai sampai sekarang. Saya berada di partai itu. PDI Perjuangan. Oke. Ya maaf ya, ini cerita. Iya. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tidore waktu itu Pak Ishak Nasir. Dan sekarang jadi tokoh hebat juga di Maluku Utara kalau Ishak Nasir, anggota DPRD provinsi berapa kali. Saya ditawarkan jadi pengurus. Begitu saya terima, saya ditunjuk sebagai ketua ranting Kelurahan Rum. Oke, jadi mulai dari ketua ranting. Ya, ketua ranting. Saya jadi ketua ranting itu 2001 sampai 2002. 2002 saya diberikan kepercayaan lagi jadi ketua kecamatan PAC. Oke, dari kelurahan naik Dari kelurahan naik kecamatan. 2003 saya jadi ketua kecamatan. 2004 saya ditawarkan calon anggota DPR. calegnya Caleg. 2004 ya. 2004 saya ditawarkan caleg. Saya agak sedikit kayak gimana ya? Ragu gitu. Ragu kalau orang jadi DPR ini kan kata orang DPR itu harus pintar bicara, harus punya latar belakang organisasi. Betul. Karena ini kerja untuk kepentingan masyarakat. Saya bilang ke ketua Pak Ishak Nasir, saya panggil Puis, saya ini layakkah calon anggota DPR? Dia bilang tidak apa-apa, maju saja. Saya beranikan diri maju. Dan waktu itu untuk kasih kuat hati saya untuk maju, ada 4 orang. Satu sudah meninggal. Ahmad Jen, orang Metara. Saiful Salim, sekarang sudah PLT Kepala Dinas Kesehatan. Oke. Firdaus Gamtohe meninggal. Malik Fabanyo sekarang di perizinan. 3 orang masih ada. 4 orang itu yang perkuat saya. Jadi maju. Terdaftar di KPU itu rame juga. Kan harus urus persyaratan calon kan SKJK. Betul. Oh, oke. Begitu saya urus SKJK, itu kan pengurusan 1 bulan. Terakhir pendaftaran di KPU itu kalau tidak salah malam Rabu. Penutupannya tanggal jam 12 malam. Itu 2004 itu. 1 bulan saya bolak-balik Polres Tidore. Saya tidak diberikan SKJK. SKJK tidak bisa tembus itu. Tidak bisa tembus karena memang kasus cerita ambil perjalanan hidup saya, karena tadi saya pernah masuk sel, keluar masuk sel. Akhirnya Kasat Intel waktu itu Pak Yesi orang Ambon, dia bilang, Erik susah, Kapolda tidak mau, Kapolres tidak mau, karena tidak mau bukan apa ya, bukan sengaja, tapi dari daftar merah yang tercatat di Polres Tidore itu kasusnya terlalu banyak, masalahnya terlalu banyak. Sampai malam mau penutupan jam 6 sore saya belum kantongi SKJK. Jam 6.00 saya minta waktu ketemu sama Pak Kapolres Pak Nuhulima waktu itu. Diizinkan oleh ajudan. Assalamualaikum Pak Kapolres, saya mohon izin
Dia bilang, mau apa lagi? Saya bilang, kasih waktu saya, Pak. Saya menghadap ke Bapak ini, memang kalau lihat dari daftar, saya mungkin bagian dari binatang, Pak. Tapi hari ini saya ketemu Bapak ini, saya mau merubah dari binatang mau jadi manusia seutuhnya. Beliau tidak mau. Kau keluar. Begitu saya keluar, sebelum saya keluar dari ruangan, saya sampaikan ke beliau, saya menghadap ke Bapak mau merubah nasib saya jadi manusia seutuhnya. Tapi Bapak menolak saya, berarti Bapak ingin saya jadi binatang selamanya. Assalamualaikum, saya keluar dari ruangan, saya tunggu angkut. Itu sekitar setengah jam. Niat saya sampai di room terminal pasti saya bakar. Ini mohon maaf saya tertawa. Ya, saya bakar terminal room. Begitu saya dapat angkut, saya menuju ke room kan sekitar hampir 40 menit. Iya, lumayan jauh. Saya sampai di rumah jam 9. Assalamualaikum, Mama bilang ke saya begini, tadi ada polisi antar surat 1. Oke, syukurnya diantar ya Pak ya. Saya buka SKJK. Oke. Saya kembali lagi ke Suasio, ke kantor partai. Saya serahkan SKJK karena kurang SKJK. Jam 12 mau tutup, saya punya masuk. Berkas Jadi lengkap. berkas lengkap jadi calon anggota DPR. Jadi calon ini antara serius itu 50-50, serius dan tidak itu 50-50. Kenapa? Karena saya ragukan saya punya kemampuan. Karena DPR ini kan ukur dari kapabilitasnya, semuanya harus terukur. Tapi saya cuma STM Ternate, baru sekolahnya kan cuma 1 minggu, sekolahnya 2 hari. Jadi pengalaman organisasi tidak ada. KPU terima dan nomor urut caleg saya dipercayakan nomor urut 1. Itu pemekaran tahun 2021 DPR kota pertama. 2001. Sorry 2001. Ini karena tamakan yang 2020 hanya dia. Betul. KPU pertama waktu itu wakil wali kota saya saat ini Ahmad Leman. Oh, Pak Ahmad Leman. Pak Ahmad Leman itu ketua KPU. Jadi kampanye kan? Kampanye kan harus berdiri bicara kampanye. Saya diberikan kesempatan kampanye perdana di Pulau Maitara. Kelahiran. Jadi pas diberikan saya berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya calon DPR. Waktu itu jalan Maitara itu belum pakai hot mix ya, waktu itu kan masih aspal biasa. Itu saja pemuda Maitara itu bentuk presidium. Demo di halte waktu itu baru dapat jalan sepanggal itu. Tapi saya perdana berdiri kampanye, saya bilang kalau saya diberikan kepercayaan jadi anggota DPR, saya pastikan pemuda Maitara tidak akan demo-demo lagi. Langsung jalan. Saya akan berusaha dan saya akan membantu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat itu. Berjalannya waktu selesai sampai pemilihan ya. Singkat cerita pemilihan. Pemungutan suara selesai. Itu belum pleno KPU. Ketua KPU Ahmad Leman ketemu saya, dia bilang begini, Erik, sebelum pleno KPU, tapi hasil yang orang terima ini 2 orang ini lolos. Dari Golkar 1 Pak Gerson Lelori dan PDI Perjuangan Erik. 1 bulan saya tidak bisa tidur. Jadi langsung jadi. Padahal lawan saya Golkar itu ya ada yang S2, mantan rektor Nuku sekarang, mantan ketua PAM, orang-orang hebat semua itu. Yang lulus SMA cuma saya sendiri. Itu 1 bulan saya tertidur. Saya berpikir saya bikin apa. Baru teman saya yang sudah DPR, namanya Skandar Bot, dia bilang begini, mau dikira jadi DPR gampang.
DPR itu bikin undang-undang, baju baca di muka. Jadi pemikiran saya harus kabur sudah ini. Dikasih spoiler, Ya, kabur. saya mau kabur ini. Jadi cerita hari-hari ini kan tadi saya sebut Ipul, Ahmad Jen, semua orang ini kan kawal saya terus. Dan bilang tak apa-apa ya, tak apa-apa nanti pasti akan ayah bisa. Iya. Tapi dalam pikiran saya pasti kabur. Nah, karena mereka berampat ini akhirnya saya jadi kuat sampai pelantikan. Itu saya bayangkan ya. Saya lihat mama itu kalau dia tidak sakit, itu dia bahagia, dia segala macam itu akan terasa. Cuma karena stroke jadi tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Karena saya pernah niat jadi perampok juga. Saya mau jadi preman juga. Saya bilang ya mama itu kalau saya tidak jadi DPR, mama pasti nonton televisi. Saya jadi perampok terbesar di Jakarta. Jadi mama bilang sama saya begini, Ngana terakan sampai Jakarta. Hanya doa mama terkabul. Saya tidak jadi perampok, saya jadi anggota DPRD. Luar biasa. 2004 saya terpilih jadi anggota DPR. 1 tahun saya cuma jadi patong di DPRD. Saya tidak bisa bicara sedikit pun tak bisa. Tapi 4 orang tadi yang selalu mengasah saya, menguatkan saya. Akhirnya saya semakin percaya diri. Berkantor tahun kedua, saya sudah bisa sedikit bicara. Saya coba bicara pertama di rapat DPRD. Ketua DPR itu saya punya ketua partai Pak Ishak Nasir. Begitu saya bicara salah. Itu bilang, DPR bukan bicara begitu. Tapi bukan, dan memang itu dia mau cari tahu, dia ajarkan saya. Akhirnya saya tidak bisa bicara lagi selama 1 tahun. Karena salah itu. 1 periode berlalu, saya jadi patong. Begitu periode kedua, Ishak Nasir sudah pindah ke provinsi. Percaya diri saya semakin meningkat karena yang DPR periode kedua ini banyak yang baru. Saya salah satu sama ketua DPR itu yang incumbent. Yang dari periode pertama itu incumbent, saya sama ketua DPR sekarang. Di situ percaya diri mulai ada. Jadi setiap saya perjalanan dinas ke Jakarta, saya bertampak cuma di Gramedia. Saya beli buku 2. Bung Karno, buku judul Revolusi Belum Berakhir. Kemudian bukunya Bang Anas Ubraningrum. Kau mau siap jadi kalau siap miskin jadi politisi, mau kaya silakan jadi pengusaha. 2 buku itu yang mengantarkan saya baca. Saya berdiri di kaca, baru saya bicara di kaca. Baru saya bicara di 4 orang tadi. Bisa. Saya coba di periode kedua. Di periode kedua itu alhamdulillah saya bisa jadi. Dan berjalannya waktu masuk ke periode ketiga, suara saya semakin lebih banyak. Di periode ketiga 2014, baru 11 bulan bertugas, Ali Ibrahim datang dari Ambon melamar saya jadi wakil wali kota. Begitu melamar jadi wakil wali kota, kan saat itu belum ada perubahan undang-undang harus mundur. Begitu saya sudah bulatkan niat untuk maju wakil wali kota, tiba-tiba perubahan undang-undang. Harus mundur. Dari DPRD mau calon kepala daerah, wakil kepala daerah harus mengundurkan diri. Karena niat saya sudah tulus maju wakil wali kota mendampingi Ali Ibrahim. Teman-teman kemudian bilang, jangan maju karena lawan Ngana berat. Saat itu kan lawan itu kan ada 3 pasangan ya. Pak Muhammad Hasan Baik, kemudian saudara saya juga Hamid Muhammad. Berat. Saya bilang saya tidak bisa mundur karena niat ini sudah bulat. Saya tanya ke istri saya, gimana maju? Ini kalau istri bilang maju sih. Maju, saya maju. Jadi di laki-laki hebat kan, laki-laki sukses kan di belakangnya ada wanita hebat. Jadi maju, tidak punya uang, nggak ada apa lagi nih Pak. Jadi saya speed jual,
untuk ya penuhi kampanye. Tapi berangkat dengan niat yang tulus, ikhlas untuk masyarakat. Saya dan Ali Ibrahim terpilih menjadi wakil wali kota dan wakil wali kota periode pertama. Tahun 2014 ya? 2014. Dan di dalam kampanye saya selalu sampaikan bahwa saya siap mendampingi Ali Ibrahim 2 periode. Periode pertama berjalan banyak ya godaan, cobaan. Minta Ali Ibrahim harus kalau periode kedua pisah dengan saya. Ganti wakil. Ganti wakil. Tapi saya tetap tenang. Mau masuk ke lagi 1 tahun, mau masuk ke periode kedua, di tempat ini Pak Ali Ibrahim panggil saya, Pak Wakil, kemungkinan besar di periode kedua mungkin pisah. Ada suara seperti suara, kata ada masukan-masukan gini-gini. Tapi saya masih minta waktu. Beliau bilang, tapi saya masih minta kasih beliau waktu 3 bulan beliau berpikir pisah atau masih sama-sama. Di saat itu saya langsung bilang, Pak Wali 3 bulan terlalu lama. Saya minta 3 jam dari saat ini. Pokoknya harus putuskan ya, itu juga. Saya bilang karena saya jaga apa yang saya ngomong, karena lidah saya ini sudah saya tetap jaga. Saya tidak mau mendahului. Tapi kalau Bapak minta pisah dari saya, tidak sepeser uang yang saya miliki, saya tetap maju. Saya minta 3 jam dari sekarang. Beliau tetap 3 bulan saya keluar. Saya langsung keluar menuju ruangan saya sebelah sana. Sekitar 15 menit, ajudan beliau panggil saya masuk. Saya masuk. Pak Wakil, segala pertimbangan setelah kamu keluar, saya duduk renungkan banyak hal yang menjadi pertimbangan saya. Hati saya memutuskan saya tetap bersama dengan Pak Wakil. Akhirnya jadi lagi. Lanjut lagi. Periode kedua. Tapi di dalam perjalanan tantangannya berat. Mungkin ikuti di media sosial dari awal sampai akhir. Jangan pilih pemimpin yang nakal, jangan pilih pemimpin yang tidak pernah kena air wudhu. Seperti itu. Ada suara seperti itu? Ya, bukan suara, di Facebook. Bahkan di kampanye-kampanye. Jangan pilih pemimpin yang nikah lebih dari 1. Saya minta maaf ya. Ini cerita ini. Jangan pilih pemimpin yang pernah tidur di got. Saya bukan warga Tidores. Ya. Saya tidak tahu. Jadi begitu ini karena isu ya untuk cari simpati, ini kan ya politik itu biasa. Tapi suara itu saya dengar di tempat yang sama. Saya kampanye di situ, saya tidak klarifikasi. Saya cuma sampaikan apa yang Jurkam sebelah sampaikan bahwa saya pernah begini-begini. Itu bukan fitnah, itu benar. Itu benar. Tidak klarifikasi. Tidak klarifikasi. Dan itu benar, itu bukan fitnah. Itu benar. Karena manusia pasti punya masa lalu. Masa lalu itu tidak selamanya baik. Pasti ada yang buruk. Tapi saya lebih banyak buruknya daripada baik. Tapi itu kan belajar dari masa lalu. Tapi hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu semua. Saya hadir sebagai calon pemimpin. Calon pemimpin itu dilihat itu dari kejujuran. Hatinya yang dilihat. Bukan apa yang dia rasakan atau dia lakukan di masa lalu. Masa lalu itu tidak akan mungkin kembali. Tapi hayalan masa lalu pasti akan terbayang. Saya bilang, kalau saya seperti yang dulu, tidak akan mungkin saya jadi anggota DPR 3 periode. Belajar dari 5 jari, saya takut 1 jari menunjuk ke orang lain. Karena saya sadar 1 jari yang saya menunjuk ke sana, 4 jari balik ke sini. Artinya bahwa kesalahan kita itu lebih besar. Tapi tidak pernah kita ceritakan kesalahan kita, tapi selalu menunjuk kesalahan itu pada orang lain. Ini persoalan hati. Saya bilang, Muhammad
Sebelum jadi rasul, mau diangkat jadi rasul, diuji hatinya, dibelah dadanya 3 kali. Dipastikan hati dulu baru bisa jadi nabi. Saya bukan Muhammad, Nabi Muhammad, tapi saya namanya Muhammad juga. Kalau hati saya tidak tulus dan bersih untuk bangun daerah ini, saya tidak akan terpilih di saat pemilihan nanti. Nanti kita lihat siapa yang terpilih, berarti itu yang paling terbaik di mata masyarakat, dan alhamdulillah saya terpilih. Sampai masuk jadi calon wakil wali kota 2 periode, calon wali kota juga gelombang fitnahnya lebih parah. Luar biasa. Baru calon sebelahnya kan orang hebat semua, punya duit, punya pengalaman, tinggal Jakarta, dekat dengan menteri. Saya cuma seorang putra dari pulau yang kecil, tidak ada nilai apa-apa. Maitara. Dari Maitara itulah saya bisa berada di sini. Jadi jangan kita lihat manusia dari hal yang kecil. Yang kecil itulah yang membawa kita jadi besar. Kita melangkah tidak langsung, harus dari langkah kecil dulu. Hidup tanpa tantangan tidak akan mungkin. Kita bisa keluar sebagai pemenang. Cobaan, ujian itu bagian dari jalan kita menuju sebuah kesuksesan. Saya bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan podcast hari ini ini menjadi motivasi bagi anak-anak pinggiran. Orang sukses bukan dilihat dari latar belakang kemampuan orang tua. Saya salah satu contoh. Lahir dari rahim seorang penjual sayur, papa seorang nelayan. Tidak ada apa-apa. Tapi saya bisa berada di sini. Semua itu mulai dari niat dan hati yang tulus. Mau berhasil, perbaiki hati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini walaupun kita ngobrolnya ketawa-ketawa, ini luar biasa sekali pengalamannya Pak Sinen atau Pak Erik. Ini Ayah Erik. Atau Ayah Erik. Sapa warganya ini Ayah Erik. Nah ini dari sapaan Ayah Erik juga kita bisa tahu bahwa Pak Sinen atau Pak Muhammad dekat sekali dengan warga, dekat sekali dengan ASN, dan itu bukan rahasia lagi, itu rahasia umum lah. Semua warga Kota Tidore mengenal Pak Sinen gitu. Dari awal karirnya sebagai DPRD sampai akhirnya 2 periode wakil dan saat ini dipercaya gitu untuk memimpin Kota Tidore Kepulauan. Apakah itu berarti gaya kepemimpinan seperti itu yang Pak Sinen pilih gitu? Harus dekat dengan warga, harus dekat dengan ASN. Jadi begini, kita ini hidup kan kita harus menyadari. Betul. Hidup kita bukan untuk kita saja. Hidup kita ini untuk orang lain. Tanpa orang lain kita tidak bisa hidup seperti ini. Betul sekali. Ya, saya karena dari rakyat saya bisa jadi wali kota. Dan wali kota, kepala daerah ini bukan raja. Saya dipercayakan dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pelayan. Raja adalah rakyat. Saya sebagai pelayan. Jadi sebagai pelayan itu dalam kondisi apapun, pelayan ini harus berada di tengah-tengah raja yang minta untuk kita melayani tadi. Jadi saya dekat dengan rakyat bukan karena bahasa tren sekarang pencitraan. Tapi saya jujur, apa yang saya lakukan ini ori. Ini ori, dan memang ini bawaan saya dari kecil. Berangkat untuk masuk ke jabatan politik, niat saya hanya satu. Saya adalah pelayan, dan dalam kondisi apapun saya tidak akan meninggalkan raja saya yang memberikan kepercayaan saya menjadi pelayan mereka. ASN memang betul. Saya wali kota, kalau kita tidak sadari dan kita tidak memaknai jabatan yang kita miliki, kita pasti sombong. Tapi jabatan adalah titipan dan amanah. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Tanya pegawai-pegawai semua. Saya melarang mereka panggil saya dengan sebutan Pak Wali Kota.
Saya minta ke mereka panggil sesuai dengan kesenangan mereka. Artinya bahwa kalau mereka biasakan panggil Pak Wali Kota, berarti mereka sendiri yang bikin gate itu. Bikin tembok. Bikin tembok. Tapi kalau mereka panggil Ayah Erik atau Ayah, berarti tidak akan ada sekat antara mereka dengan saya. Dan jujur, saya duduk di sini, di SK, dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai wali kota. Tapi saya tidak pernah bangga dengan apa yang saya miliki hari ini. Saya bangga, saya merasa bahagia ketika masyarakat di sekitar saya tersenyum dengan apa yang saya berikan. Di situ letak kebahagiaan saya. Tapi sepanjang masyarakat belum tersenyum dengan apa yang saya lakukan, sepanjang itu saya tidak akan bahagia. Itu prinsip hidup saya sebagai seorang pelayan. Berarti memang tidak ada sekat gitu. Tidak ada. Pak Muhammad Sinen dengan warga. Jadi ini saya izin panggil Ayah Erik. Ayah Erik. Walaupun saya bukan warga kota. Siap. Itu jauh lebih bagus daripada panggil Pak Wali Kota. Nah mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami Tribun Ternate, dan semoga juga tersampaikan dengan baik para Tribuners yang menonton, dan juga pemerintah pusat juga bisa mendengar mungkin dari video ini. Ayah Erik, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Galmira pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.